السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari lusa adalah tanggal 23 Maret. Di dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah, tanggal 23 Maret memiliki makna yang penting karena pada tanggal 23 Maret 1889, Hazrat Masih Maud alaihissalam meletakkan pondasi Jemaat Ahmadiyah dengan memulai baiat. Pengutusan beliau adalah sesuai dengan janji Allah Ta'ala dan nubuatan-nubuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, bahtera Islam berada dalam keadaan yang sangat goyah. Meskipun sekarang pun keadaan umat Islam dari segi agama masih tidak dapat dilukiskan, bahkan dari segi politik dan duniawi pun keadaannya sangat buruk. Meskipun banyak negara Muslim yang memiliki kekayaan yang berlimpah, memiliki kekayaan minyak, namun kehormatan yang dimiliki oleh Islam telah hilang sama sekali. Bagaimanapun, saat itu, ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam mengambil baiat, keadaan Islam saat itu membuat hati beliau sedemikian rupa menangis. Seperih-perihnya, ada rasa sakit yang besar di hati beliau. Islam sedang mendapat serangan yang bertubi-tubi dari agama-agama lain, terutama dari agama Kristen. Namun tidak ada yang mampu menjawabnya. Para ulama Muslim pun saat itu merasa takut. Bahkan keadaannya sudah sedemikian rupa, sehingga banyak Muslim yang meninggalkan Islam dan berpindah ke pangkuan Kristen, hingga ratusan ribu jumlahnya. Ketika keadaan umat Muslim seperti ini, dan Islam mendapatkan serangan seperti itu, hanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam yang bangkit atas perintah Allah Ta'ala dan memainkan peran beliau sebagai seorang perwira Allah untuk membela agama Islam. Sebelum memulai baiat, karena rasa keperihan ini, beliau alaihissalam telah menulis sebuah buku yang menimbulkan keheranan, bahkan beberapa buku untuk menjawab semua agama yang ada di India saat itu, yaitu Arya Samaj, Brahmo Samaj, Kristen dan agama-agama lain, ataupun dari orang-orang yang tidak beragama, yang sedang melancarkan serangan dahsyat terhadap Islam dan pendiri Islam Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui tulisan dan pidato, buku-buku ini dikenal dengan nama Barahini Ahmadiyah dan sangat terkenal. Pada awalnya, ada 4 jilid. Dalam 4 jilid buku yang beliau tulis ini, beliau memberikan jawaban yang sangat ampuh kepada para penentang Islam. Buku-buku yang beliau tulis ini, bagian pertamanya ditulis pada tahun 1880, kemudian 1882, lalu 1884. Di dalamnya, beliau menyajikan bukti-bukti yang tak terbantahkan
bahwa Al-Quran adalah firman ilahi dan kitab yang tiada bandingannya, serta bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang benar. Dan terakhir, beliau juga menyatakan, siapapun yang dapat membantah bukti-bukti yang aku berikan, aku memberikan tantangan kepadanya. Bahkan beliau bersabda, jika seseorang bisa memberikan bahkan sepertiga, seperempat, atau seperlima dari bukti-bukti yang aku berikan untuk membantah dalil-dalilku, maka aku akan memberikan hadiah 10.000 rupis, yang mana ini merupakan jumlah yang sangat besar pada masa itu. Bagaimanapun, ketika beliau membuat pengumuman ini dan menerbitkan buku-buku dengan cara ini, maka saat itu umat Islam merasa sedikit terhibur bahwa sungguh Islam adalah agama yang kuat dan agama terakhir, dan kita tidak perlu khawatir atau takut kepada orang-orang. Dan pada saat itu, orang-orang sangat memuji beliau, bahkan para ulama pada zaman itu, karena pengabdian Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada Islam ini. Beberapa orang bahkan meminta beliau untuk menerima baiat dari mereka. Tetapi karena beliau belum menerima perintah dari Allah Ta'ala, maka beliau tidak menerima baiat pada saat itu. Namun, ketika perintah Allah Ta'ala telah datang, barulah beliau menerima baiat. Dan dengan demikian, dimulailah jemaat orang-orang yang tulus. Dan kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan beliau untuk mengumumkan bahwa beliau adalah Masih Maud dan Mahdi Mau'ud atau Mahdi yang dijanjikan. Bagaimanapun, sebelum ini, sebelum baiat, beliau telah menerbitkan sebuah pengumuman pada tanggal 1 Desember 1888 dengan nama Tabligh. Dalam pengumuman ini beliau bersabda, "Di sini aku juga menyampaikan pesan lain kepada umat manusia secara umum dan kepada saudara-saudara muslimku secara khusus, bahwa aku telah diperintahkan agar siapa saja orang-orang yang mencari kebenaran demi mempelajari rahasia keimanan yang sejati, kesucian iman yang hakiki, dan kecintaan kepada Tuhan, serta untuk meninggalkan kehidupan yang kotor, malas, dan pengkhianatan, hendaknya mereka berbaiat kepadaku. Maka, bagi mereka yang menemukan kekuatan ini dalam diri mereka, sudah seharusnya mereka datang kepadaku. Aku akan menjadi penyayang mereka dan akan berusaha meringankan beban mereka. Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan bagi mereka melalui doa-doaku dan perhatianku, dengan syarat mereka siap dengan sepenuh hati dan jiwa untuk mengikuti syarat-syarat ilahi. Ini adalah perintah ilahi yang hari ini telah kusampaikan. Mengenai hal ini, wahyu dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Iza azamta fatawakkal 'ala Allah wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina allazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Artinya, ketika engkau telah bertekad untuk melakukan pengkhidmatan ini, maka bertawakallah kepada Allah Ta'ala dan buatlah bahtera ini di bawah pengawasan kami dan dengan wahyu kami. Siapa saja yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka berbaiat bukan kepadamu, melainkan kepada Allah. Tangan Allah akan berada di atas tangan mereka. Kemudian Allah Ta'ala juga menunjukkan tanda-tanda, baik di bumi maupun di langit. Di antara tanda-tanda langit adalah tanda gerhana bulan dan matahari, yang mengenainya Rasulullah SAW telah bersabda bahwa ini adalah tanda khusus kedatangan Mahdiku yang akan terjadi pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan di bulan Ramadan. Tanda ini terjadi di timur pada tahun 1894 dan di barat pada tahun 1895. Banyak orang yang berfitrat suci telah menerima beliau setelah melihat tanda ini. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa pada bulan Ramadan ini juga terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan telah terjadi dan gerhana matahari akan terjadi, dan keduanya akan terjadi pada tanggal-tanggal yang sama dan mungkin akan terus terjadi di masa depan. Namun, gerhana bulan dan matahari yang terjadi pada masa Hazrat Masih Maud alaihissalam dan setelah pendakwaan beliau memiliki keutamaan tersendiri,
beliau telah memohon kepada Allah Ta'ala suatu furqan dan tanda. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan tanda tersebut. Beberapa orang Ahmadi juga mengatakan bahwa gerhana bulan dan matahari yang terjadi pada hari-hari ini adalah sebuah tanda. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Bagaimanapun, jika ini dianggap sebagai tanda, maka ini adalah kelanjutan dari tanda yang sama yang telah dimulai, yang pendakwaannya telah dibuat 135 atau 136 tahun yang lalu. Namun saya ingin menjelaskan bahwa gerhana pada zaman beliau alaihissalatu wassalam terjadi di timur dan barat, sedangkan gerhana tahun ini sebagian besar terjadi di barat. Oleh karena itu, kita tidak bisa memberikan keutamaan yang sama pada gerhana zaman ini dengan gerhana pada waktu itu. Dan gerhana ini juga terjadi hanya pada sebagian kecil, yaitu 25-30% bagian matahari yang tertutup. Pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, gerhana ini menutupi 75 hingga 100%. Bahkan ketika gerhana terjadi dan ditunjukkan bagi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau bersabda, "Kami telah melihatnya, tetapi para penentang tidak akan terpengaruh setelah melihatnya." Namun kemudian perlahan-lahan gerhana itu mulai membesar dan terjadilah gerhana matahari. Bagaimanapun, saya telah menyebutkan hal ini secara sambil lalu. Pada tanggal 12 Januari 1889, beliau kembali menerbitkan sebuah pengumuman dengan judul Takmilat Tabligh atau penyempurnaan seruan, dan di dalamnya beliau menetapkan 10 syarat baiat. Sebagaimana kita ketahui, dalam Jemaat Ahmadiyah terdapat 10 syarat baiat. Untuk menjadi seorang Ahmadi adalah penting untuk mengamalkan dan menerima syarat-syarat tersebut dengan sepenuh hati dan jiwa. Beliau memberikan petunjuk bahwa mereka harus menghindari syirik seumur hidup. Kepada orang yang melakukan baiat, beliau bersabda, ia harus berjanji untuk menjauhi kebohongan, perzinaan, pandangan buruk, kefasikan, kezaliman, pengkhianatan, kekacauan, dan pemberontakan. Ia tidak akan tunduk pada gejolak hawa nafsu, meski bagaimanapun dorongan terhadapnya, akan dawam sholat 5 waktu, berusaha melaksanakan sholat tahajud, akan memohon ampunan dan beristighfar, tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah dan kaum muslim pada khususnya, karena dorongan hawa nafsunya, baik secara lisan, dengan tangan atau dengan cara apapun juga, akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Quran suci atas dirinya, akan mencari apa saja perintah Allah dan mengamalkannya, dan menghindari apa yang dilarangnya. Dan ini akan menjadi pedoman baginya dalam setiap langkahnya. Kemudian akan meninggalkan takabur dan kesombongan, akan hidup dengan merendahkan diri, lemah lembut, berbudi pekerti yang halus dan sopan santun, akan menghargai agama, kehormatan agama, dan mencintai Islam lebih daripada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya. Akan selamanya menaruh belas kasihan terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini, yaitu Imam Mahdi dan Masih Maud, semata-mata karena Allah, dengan pengakuan taat dalam hal yang ma'ruf, yaitu segala hal yang sesuai syariat, dan tidaklah mungkin akan memberi nasihat yang di luar syariat, dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan akan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan, ataupun ikatan pekerjaan. Jadi inilah ringkasan dari syarat-syarat baiat yang telah saya sampaikan. Dan banyak orang yang tulus ikhlas telah melakukan baiat berdasarkan syarat-syarat ini. Dan hingga hari ini, kita masih melakukan baiat dengan syarat-syarat yang sama. Dan apa yang telah saya jelaskan, kita harus memikirkan apakah kita telah mengamalkan semua hal tersebut. Ini adalah sebagai pengingat. Ini adalah sebabnya mengapa dengan karunia Allah Ta'ala di dalam Jemaat Ahmadiyah terdapat sejumlah besar orang-orang yang tulus yang benar-benar mengamalkannya dan senantiasa siap untuk mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan kehormatan mereka.
Dan sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam telah memerintahkan kita, demikian pula kita berusaha untuk melaksanakan tabligh Islam dan membawa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW hingga ke puncaknya. Keadaan kecintaan kepada Rasulullah SAW yang ada di hati Hazrat Masih Maud alaihissalam tergambar dalam salah satu kutipan beliau sebagai berikut. Beliau bersabda, "Aku selalu memandang dengan pandangan yang penuh takjub bahwa Nabi Arab ini yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat dan salam yang tak terhingga tercurah atas beliau. Beliau adalah Nabi yang begitu agung derajatnya, yang ketinggian kedudukannya tidak dapat diketahui batasnya. Dan memperkirakan pengaruh pensucian beliau bukanlah pekerjaan manusia. Sangat disayangkan bahwa martabat beliau tidak dikenali sebagaimana seharusnya dikenali. Ia adalah pahlawan yang membawa kembali tauhid ke dunia yang telah hilang. Ia mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya dan jiwanya terbakar dalam kasih sayang terhadap umat manusia sampai tingkat yang paling tinggi. Oleh karena itu, Tuhan yang Maha mengetahui rahasia hatinya memberikan keutamaan kepadanya di atas semua nabi dan semua orang terdahulu dan yang ada kemudian, dan mengabulkan keinginannya selama hidupnya. Ialah sumber segala karunia, dan orang yang mengaku memiliki keutamaan tanpa mengakui karunia-Nya, yaitu tanpa karunia Rasulullah SAW, bukanlah manusia, melainkan keturunan setan, karena kunci setiap keutamaan telah diberikan kepada beliau, dan demikianlah beliau telah menyatakan tentang kedudukan Rasulullah SAW di banyak tempat. Kemudian di suatu tempat beliau bersabda, manusia yang telah menunjukkan contoh kesempurnaan yang tertinggi secara ilmu, amalan, kebenaran, dan keteguhan melalui zatnya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, amal-amalannya, dan sungai deras kekuatan rohani dan sucinya, dan disebut sebagai manusia yang sempurna, yaitu insan kamil, manusia yang paling sempurna, dan manusia sempurna, serta nabi yang sempurna, yang datang dengan kesempurnaan keberkatan, yang melalui kebangkitan dan kekuatan rohaninya, menyebabkan kiamat pertama dunia terjadi, dan suatu alam yang mati menjadi hidup kembali dengan kedatangannya. Nabi yang diberkati itu, yang adalah Khatamul Anbiya, Imamul Asfiya, Khatamul Mursalin, Fakhrun Nabiyyin, yang mulia Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuhan yang tercinta, turunkanlah rahmat dan salawat kepada Nabi Engkau yang terkasih ini, yang belum pernah Engkau turunkan kepada siapapun sejak awal dunia. Jadi, inilah kecintaan kepada Rasulullah SAW, yang karenanya Allah Ta'ala kemudian mengutus beliau alaihissalam untuk tugas ini, bahwa untuk kebangkitan kedua Islam sekarang, Engkaulah yang akan memainkan peran ini, dan Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, bahwa sekarang, karena kecintaan dan kasih sayang ini, aku juga memberikan engkau kedudukan ini, bahwa engkau adalah Masih Maud dan Mahdi Mau'ud, dan umumkanlah hal itu, dan janji kebangkitan kedua Islam di zaman akhir ini. Allah Ta'ala berfirman, bahwa aku akan memenuhinya, dan mempercayakan tugas ini kepada engkau. Maka inilah tugas-tugas yang untuk itu Hazrat Masih Maud alaihissalam diutus, dan kemudian beliau menunaikan tugas beliau dengan baik. Beliau menasihati jemaat dan bersabda, ketika kalian telah berbaiat kepadaku, maka ingatlah juga bahwa Allah Ta'ala telah berfirman bahwa bersama Masih Maud akan ada orang-orang seperti para sahabat. Maka ketika ini adalah firman Allah Ta'ala, maka mereka yang telah berbaiat kepadaku dan telah berjanji bahwa kami akan mengharumkan nama Rasulullah SAW dan nama Islam, serta menyampaikan tabligh Islam ke seluruh penjuru dunia, maka kita juga harus memiliki warna para sahabat. Beliau bersabda di suatu tempat, para sahabat junjungan kita yang sempurna telah mengorbankan nyawa mereka untuk Allah dan Rasul-Nya. Mereka mengalami pengasingan, menanggung kezaliman, penganiayaan, menderita berbagai kesulitan, mengorbankan nyawa mereka, namun terus melangkah dengan ketulusan dan kesetiaan. Jadi apa yang membuat mereka menjadi sedemikian rupa berkorban? Ini adalah gejolak tinggi, kecintaan ilahi yang sejati
yang sinarnya telah jatuh ke dalam hati mereka. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan pengikut Nabi manapun, tidak akan ditemukan tandingan untuk ajaran Rasulullah SAW dalam hal pensucian jiwa yang membuat para pengikut beliau membenci dunia, rela menumpahkan darah untuk kebenaran dengan keberanian. Ini adalah semangat kesetiaan yang telah mereka tunjukkan dan yang tidak ada bandingannya. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, inilah kedudukan para sahabat Rasulullah SAW dan gambaran kasih sayang dan kecintaan di antara mereka telah dijelaskan oleh Al-Quran dalam dua kalimat ini. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Yakni, persatuan yang ada di antara mereka tidak akan pernah terwujud meskipun diberikan gunung emas sekalipun. Namun kecintaan dan kasih sayang yang telah Allah Ta'ala ciptakan di antara mereka, meskipun engkau menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya, engkau tidak akan dapat menciptakan cinta dan kasih sayang seperti itu. Jadi, ini adalah kecintaan dan kasih sayang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, karena di dalam diri mereka ada keikhlasan dan kesetiaan, dan mereka siap mengorbankan nyawa mereka demi Rasulullah SAW dan Islam. Beliau bersabda, sekarang ada satu jemaat, yaitu jemaat Masih Maud, yang harus menciptakan warna para sahabat dalam diri mereka. Jadi inilah contoh yang beliau tegakkan di hadapan kita. Jika kita mengikuti contoh ini, sebagaimana kita telah berbaiat kepada Masih Maud, Hazrat Masih Maud datang untuk menyempurnakan misi Rasulullah SAW. Oleh karena itu, beliau bersabda, jemaat ini harus menciptakan warna para sahabat dalam diri mereka. Jemaat para sahabat adalah jemaat yang suci, yang pujian tentangnya sangat banyak di dalam Al-Quran. Beliau bersabda, apakah kalian semua seperti itu? Beliau bertanya kepada kita, apakah kita seperti itu? Beliau bersabda, ketika Allah sendiri berfirman bahwa orang-orang yang akan bersama Masih akan sejajar dengan para sahabat adalah mereka yang telah memberikan harta dan tanah air mereka di jalan Allah. Mereka telah meninggalkan segalanya. Beliau bersabda, kita sering mendengar kisah Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu kali, ketika ada perintah untuk mengorbankan harta di jalan Allah, beliau membawa seluruh harta di rumah beliau. Ketika Rasulullah SAW bertanya, apa yang ditinggalkan di rumah? Hazrat Abu Bakar menjawab, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Jadi inilah semangat yang telah ditunjukkan oleh para sahabat, yang contohnya dapat ditemukan dalam kehidupan Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersabda, pahamilah bahwa mereka ini sesungguhnya adalah orang-orang yang telah mati syahid di jalan Allah. Inilah yang tertulis bagi mereka. Meskipun mereka tidak benar-benar mati syahid atau menumpahkan darah, tetapi pengorbanan-pengorbanan mereka itulah yang memberikan kepada mereka derajat syahid. Sesungguhnya tertera bahwa surga berada di bawah pedang. Mereka selalu siap di bawah pedang. Namun bagi kita tidak sesulit itu, karena yada'ul harb telah ditujukan bagi kita, yaitu penghentian perang. Artinya pada zaman Imam Mahdi tidak akan ada peperangan. Maka bagi kita, kesempatan untuk berkorban yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, meskipun sedikit, kita harus memanfaatkannya. Dalam janji baiat, kita telah menyatakan akan mencintai Hazrat Masih Maud alaihissalam lebih dari siapapun, karena beliau adalah wakil Rasulullah SAW. Jadi, kita juga harus menampakkannya dan mengamalkannya. Kemudian, beliau memberikan banyak nasihat kepada jemaat. Beliau bersabda, jika kalian yang telah berbaiat kepadaku, maka untuk memenuhi hak baiat, inilah yang harus kalian lakukan. Jika ingin memenuhi hak baiat, maka inilah yang harus kalian lakukan. Apa yang harus dilakukan? Beliau bersabda, bacalah Al-Quran, tetapi bukan sebagai kisah belaka. Jika ingin memenuhi hak baiat, maka syarat pertama adalah membaca Al-Quran, tetapi bukan menganggapnya sebagai kisah atau cerita. Bacalah Al-Quran dengan memahaminya. Dalam khutbah sebelumnya, saya telah mengarahkan perhatian pada membaca Al-Quran dan juga telah menyampaikan sabda-sabda Rasulullah SAW. Dalam penjelasan di suatu tempat, beliau memberi gambaran
Lihatlah bagaimana orang-orang membaca Al-Quran dengan suara merdu dan bacaan yang indah. Tetapi bacaan itu tidak melewati kerongkongan mereka. Bacaan mereka sangat bagus, tetapi mereka tidak memahami maknanya. Mereka membaca dengan sangat baik, tetapi tidak mengerti artinya, tidak mengetahui maksudnya. Oleh karena itu beliau bersabda, Al-Quran Karim yang nama lainnya adalah zikr, datang pada masa awal itu untuk mengingatkan manusia akan kebenaran-kebenaran dan amanah-amanah yang tersembunyi dan terlupakan di dalam diri mereka. Al-Quran suci datang untuk mengingatkan kebenaran-kebenaran di setiap zaman. Di zaman dahulu dan di zaman ini juga, sesuai dengan janji Allah Ta'ala yang pasti ini, pada zaman ini juga telah datang seorang muallim atau guru dari langit. Karena Allah berfirman, Inna lahu lahafizun. Seorang guru telah datang. Dan Allah Ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran suci, Inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Dan sosok itu adalah perwujudan dari wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Sosok itu adalah orang yang sedang berbicara di tengah kalian ini. Kemudian beliau bersabda, aku kembali merujuk pada nubuatan Rasulullah SAW, di mana beliau telah memberitahukan tentang keadaan zaman ini, yaitu orang-orang akan membaca Al-Quran, tetapi bacaan itu tidak akan melewati tenggorokan mereka. Sekarang para penentang, bukan penentang, tetapi orang-orang yang tidak menghargai janji-janji Allah Ta'ala dan tidak memperhatikan sabda Rasulullah SAW. Orang-orang ini mengaku bahwa mereka mengetahui Al-Quran, tetapi tidak ada pengamalan sama sekali di dalamnya. Beliau alaihissalam bersabda, sangat disayangkan jika ada seseorang yang ingin menasihati dan menjelaskan, mereka tidak berusaha untuk memahami. Jika ada seseorang yang ingin menasihati, menunjukkan kasih sayang, memperhatikan mereka, dan ingin menjelaskan, mereka tidak berusaha untuk memahami. Beliau bersabda, bagaimanapun, jika mereka tidak ingin berusaha, maka biarkanlah. Tetapi setidaknya, mereka harus mendengarkan ucapannya. Janganlah terus-menerus menentang tanpa alasan. Beliau bersabda, tapi mengapa mereka harus mendengarkan? Ini adalah keadaan terpaksa mereka, yakni mereka bahkan tidak bisa mendengarkan, karena mereka juga harus memiliki telinga yang mau mendengar. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mendengar. Mereka harus memiliki telinga yang bisa mendengar, baru mereka bisa mendengarkan. Bersabarlah dan berprasangka baiklah. Allah Ta'ala berfirman, bersabarlah dan berprasangka baiklah. Tetapi mereka sama sekali tidak ingin melakukannya. Mereka hanya ingin menentang. Beliau alaihissalam bersabda, jika Allah Ta'ala tidak menurunkan perhatiannya kepada bumi dengan karunia-Nya, maka Islam juga akan dianggap mati dan hanya sebagai kisah cerita seperti halnya agama-agama lain di zaman ini. Beliau bersabda, agama yang mati tidak dapat memberikan kehidupan kepada yang lain, tetapi Islam saat ini siap untuk memberikan kehidupan. Namun, karena ini adalah sunnatullah, bahwa tidak ada pekerjaan Allah Ta'ala yang dilakukan tanpa sarana. Allah Ta'ala tidak melakukan pekerjaan apapun tanpa sarana, dan ini adalah masalah terpisah apakah sarana itu terlihat oleh mereka atau tidak. Bagaimanapun, Allah Ta'ala menggunakan sarana, baik itu terlihat atau tidak. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Tidak ada keraguan bahwa pasti ada sarana. Demikian pula halnya dengan cahaya-cahaya yang turun dari langit, yang kemudian mencapai bumi dan mengambil bentuk sarana. Cahaya yang Allah Ta'ala turunkan kemudian berubah menjadi berbagai sarana, menjadi sarana untuk melakukan pekerjaan ini. Beliau bersabda, ketika Allah Ta'ala mendapati zaman Rasulullah SAW tenggelam dalam kegelapan dan kesesatan, dan saat itu awan tebal kesesatan dan kegelapan menyelimuti dunia dari segala penjuru, maka pada saat itu, untuk menghilangkan kegelapan tersebut dan mengubah kesesatan menjadi petunjuk dan kesucian, maka sebuah sirajam muniro atau pelita yang bersinar terang, yang bercahaya di puncak-puncak faran, yaitu diutusnya Rasulullah SAW. Beliau bersabda, aku datang di zaman ini karena cahaya yang bersinar itu setelah berlalunya suatu masa,
tatkala perbuatan para ulama, perbuatan orang-orang, perbuatan kaum muslimin telah berusaha untuk meredupkannya. Cahaya itu tidak pernah redup. Ya, ia hanya tersembunyi dari pandangan. Allah Ta'ala telah mengutusku untuk memberitahu dunia bahwa cahaya ini masih bersinar. Bagaimana cara melihatnya? Lihatlah dengan mataku. Allah Ta'ala telah menjadikan aku sebagai sarananya. Beliau bersabda, dan aku berasal dari Allah Ta'ala. Terserah kalian mau menerimaku atau tidak. Ini terserah kalian, dan tidak ada keraguan bahwa aku berasal dari Allah Ta'ala, dan aku memiliki keyakinan sempurna akan hal ini. Dan para pengikutku juga memiliki keyakinan sempurna akan hal ini. Allah Ta'ala telah mengutusku di zaman ini dalam penghambaan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, di masa penentangan terhadap Islam, jemaat yang akan didirikan oleh Allah Ta'ala adalah jemaat Masih Maud. Untuk menghancurkan mereka dan untuk kebangkitan kembali Islam, jemaat yang akan didirikan adalah jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Oleh karena itu, dalam hadis-hadis Allah Ta'ala, melalui nabinya SAW, telah menyebut Masih Maud sebagai pemecah salib. Karena ini adalah kebenaran bahwa setiap mujaddid datang untuk memperbaiki fitnah atau kekacauan yang ada. Sekarang, demi Allah, pikirkanlah, bukankah jelas bahwa pena dan lidah telah digunakan untuk mendukung keselamatan salib dengan sedemikian rupa, sehingga jika halaman-halaman dunia ditelusuri, upaya-upaya dalam mendukung kebatilan seperti ini tidak dapat terbukti di zaman lain. Dan ketika tulisan-tulisan para pendukung fitnah salib telah mencapai puncaknya, di mana-mana ada pengaruh Kristen yang sangat kuat pada zaman ini. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tablik Kristen saat itu sedang menyebar ke seluruh dunia, dan orang-orang Muslim juga berpindah ke pangkuan orang-orang Kristen. Sebelumnya, tablik seperti itu tidak pernah dilakukan dengan corak besar seperti ini, sebagaimana yang sedang terjadi saat itu. Maka untuk menolaknya, Allah Ta'ala mengutus Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, serangan telah dilakukan dengan cara-cara yang zalim dan aniaya terhadap tauhid yang hakiki, terhadap kesucian, kehormatan dan kebenaran baginda Nabi SAW, serta terhadap kenyataan bahwa kitabullah atau Al-Quran berasal dari Allah Ta'ala. Maka, bukankah seharusnya merupakan gejolak tinggi Allah Ta'ala yang menuntut agar dia menurunkan sosok pemecah salibnya pada saat itu? Kini, seharusnya adalah bahwa pada zaman itu, dalam keadaan seperti itu, sosok pemecah salib seharusnya turun sesuai dengan janji Allah. Meskipun kekuatan Kristen tidak sekuat dulu pada zaman ini, yaitu zaman yang sedang kita lalui, namun kenyataannya, serangan-serangan tetap dilakukan terhadap kesucian, kehormatan dan kebenaran Rasulullah SAW. Serangan-serangan juga dilakukan terhadap Al-Quran, dan saat ini di mana-mana, berbagai macam orang melakukan tindakan-tindakan tidak pantas dan ucapan-ucapan kasar, baik mereka berasal dari ateis, tak beragama, penentang Islam, atau penganut agama lain. Semuanya terdepan dalam hal ini. Dan saat ini pun, ini tetap menjadi tugas Jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk memporak-porandakan kepala mereka, memberikan jawaban yang pasti, menampakkan kepada dunia kehormatan, kesucian dan kebenaran Rasulullah SAW, serta memainkan peran penuh dalam menjaga Al-Quran. Beliau bersabda, apakah Allah Ta'ala telah melupakan janjinya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yakinlah bahwa janji-janji Allah Ta'ala itu benar. Allah telah berjanji bahwa aku telah menurunkan Al-Quran dan aku akan menjaganya. Allah Ta'ala adalah wujud yang memenuhi janji yang benar. Sesuai dengan janjinya, Dia telah mengirimkan seorang nazir atau pemberi peringatan ke dunia. Dunia tidak menerimanya, tetapi Allah Ta'ala pasti akan menerimanya dan akan menunjukkan kebenarannya dengan serangan-serangan yang sangat kuat. Aku berkata dengan jujur kepada kalian bahwa aku telah datang sebagai Masih Maud sesuai dengan janji Allah Ta'ala. Terserah kalian mau menerima atau menolak, tetapi penolakan kalian tidak akan mengubah apapun. Apa yang telah Allah Ta'ala putuskan pasti akan terjadi. Karena Allah Ta'ala telah berfirman sebelumnya dalam kitab Barahin, Sadaqallahu wa rasuluh, wa kana wa'adam maf'ula.
bahwa apa yang telah dikatakan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya adalah benar, dan janji ini pasti akan terpenuhi. Oleh karena itu, adalah hal yang pasti bahwa kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam akan menyebar di dunia, dan memang sudah seharusnya menyebar dan akan terus menyebar, karena beliau datang dalam pengabdian kepada Hazrat Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Hazrat Rasulullah SAW yang merupakan agama terakhir. Allah Ta'ala lah yang telah mengadakan ini, dan ini akan menyebar di dunia, baik orang-orang menentangnya atau tidak. Pada akhirnya, penentangan mereka akan gagal dan sia-sia. Beliau bersabda, mereka bertanya, mengapa engkau datang? Banyak Muslim yang keberatan. Beliau menjawab, katakan sendiri, bukankah perbuatan kaum Muslim menuntut adanya seorang pembaharu? Para maulwi membuat keriuhan besar tentang mengapa aku datang. Lihatlah amalan kalian sendiri. Amalan kalian sendiri yang menuntut hal ini. Kemudian dalam penjelasan rinci beliau bersabda, jika amalan orang-orang yang menyebut diri mereka Muslim adalah amal saleh, lalu mengapa tidak menghasilkan buah yang suci? Beliau bersabda, orang-orang ini tidak mengerti dan berkata, apa yang ada pada kami yang bertentangan dengan Islam? Kami mengucapkan la ilaha illallah, kami juga mendirikan solat, kami juga berpuasa di bulan puasa, kami juga membayar zakat. Namun beliau menjawab, aku katakan bahwa semua perbuatan kalian tidak memiliki warna amal saleh, melainkan hanya seperti kulit luar saja. Ini hanyalah kulit tanpa isi. Jika ini adalah amal saleh, mengapa hasilnya tidak terlihat? Allah Ta'ala telah berjanji bahwa Dia akan memberikan buah-buah dari amal saleh. Lalu mengapa ini tidak terjadi? Apakah keadaan umat Muslim yang memprihatinkan saat ini tidak menunjukkan, tidak membuktikan bahwa ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan, ada cacat yang menyebabkan janji-janji Allah Ta'ala tidak terpenuhi? Beliau bersabda, amal saleh hanya bisa terwujud jika bebas dari segala macam kerusakan dan campuran. Tetapi, di manakah hal-hal ini ada pada mereka? Mereka mengaku bahwa mereka solat, mereka berpuasa, tetapi ini bukanlah ketakwaan. Jika mereka menilai diri mereka sendiri, akan menjadi jelas apakah hal-hal ini, keburukan-keburukan ini, ada pada mereka atau tidak. Kemudian beliau bersabda, keadaan zaman menuntut adanya seorang pembaharu, dan saat ini pun mereka sendiri meneriakkan seruan ini. Saat ini pun beberapa orang meneriakkan seruan bahwa harus ada seorang pembaharu. Melihat keadaan umat Muslim, harus ada seseorang yang datang untuk memperbaiki mereka. Namun terhadap orang yang telah diutus oleh Allah Ta'ala, ia tidak diterima. Maka beliau bersabda di suatu tempat, serangan-serangan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dan orang-orang yang tidak beragama atau kaum ateis, dan umat Muslim sendiri menjadi sasaran serangan mereka. Mereka sendiri menjauh dari agama. Hal ini menuntut adanya seorang muslih atau pembaharu yang akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Dan pembaharu itu telah Allah Ta'ala utus pada zaman ini dengan menjadikan aku sebagai sosok pembaharu tersebut. Beliau bersabda, seharusnya umat Muslim dalam keadaan-keadaan seperti ini, bahkan jika tidak ada bukti pun di tangan kami, mereka seharusnya mencari dengan sekuat tenaga mengapa sosok Masih belum datang sampai sekarang. Bahkan jika aku tidak memberikan bukti apapun, mereka seharusnya mencari sendiri dengan melihat keadaan zaman. Mereka seharusnya tidak bermusuhan dengan sosok itu, karena tugasnya adalah memecahkan salib. Ketika Masih datang, tugasnya adalah harus menghadapi Kristen. Dia harus menolak ateis. Dia harus menolak orang-orang yang tidak beragama. Dan inilah yang dibutuhkan oleh zaman. Saat ini, hal inilah yang juga dibutuhkan. Oleh karena itu, beliau bersabda, nama sosok yang akan datang itu disebut Masih Maud. Jika para mullah menginginkan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, maka mereka tidak akan pernah melakukan seperti yang mereka lakukan terhadap kami. Mereka seharusnya berpikir, apa yang telah mereka capai dengan menulis fatwa melawan kami? Siapa yang sanggup mengatakan bahwa suatu hal tidak akan terjadi kepada apa yang Allah telah katakan akan terjadi? Orang-orang ini yang menentang kita juga adalah pengkhidmat kita, karena dengan cara tertentu mereka menyampaikan pesan kita dari timur ke barat.
Permusuhan ini juga menyampaikan pesan tablik dan penentangan mereka adalah sarana terbesar kita untuk bertablik. Jadi tidak peduli seberapa keras orang-orang ini berusaha untuk menghancurkan jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, upaya mereka justru menjadi sarana pertabligannya. Di suatu tempat beliau bersabda, Allah Ta'ala lebih penyayang daripada ibu yang penyayang. Dia tidak menginginkan makhluknya binasa. Dia membukakan jalan-jalan petunjuk dan cahaya bagi kalian. Namun kalian harus menggunakan akal dan tazkiyah nafs atau penyucian diri untuk melangkah di atasnya. Sebagaimana tanah tidak dapat ditaburi benih sebelum dibajak dan disiapkan, demikian pula akal yang suci tidak dapat turun dari langit sebelum ada mujahadah atau perjuangan dan latihan untuk menyucikan diri. Pada zaman ini Allah Ta'ala telah melimpahkan karunia besar dan dengan gejolak tinggi telah mengutus seorang manusia yang berbicara di tengah kalian untuk menolong agamanya dan menolong Hazrat Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam agar ia mengajak manusia kepada cahaya ini. Jika tidak ada kekacauan dan fitnah di zaman ini dan tidak ada upaya-upaya untuk menghapuskan agama seperti yang sedang terjadi, maka tidak akan terlalu bermasalah. Namun sekarang kalian melihat bahwa dari segala arah, kanan dan kiri, semua bangsa sedang berusaha keras untuk melenyapkan Islam. Dan saat ini mereka berusaha lebih keras lagi. Jika tidak ada penentangan terhadap Islam, maka tidak perlu Masih Maud datang. Tetapi kita melihat bahwa sejak beliau mendakwakan diri 136 tahun yang lalu hingga hari ini, hal itu terus meningkat. Beliau pernah bersabda di suatu tempat, orang-orang, yaitu para penentang, mengatakan kepadaku bahwa aku telah membuka usaha dagang. Aku tidak memiliki perdagangan apapun. Tugas Masih Maud adalah menyebarkan agama, dan itu adalah urusan keagamaan. Dan jika harus diberi nama perdagangan, maka ini adalah usaha menyebarkan agama. Beliau bersabda, jika kalian bertanya kepadaku tentang hakikat, maka pahamilah bahwa kami adalah seperti halnya orang yang telah mati dalam hal urusan duniawi. Perumpamaan kami seperti orang-orang mati dalam hal urusan duniawi. Kami hanya untuk agama. Seluruh usaha kami adalah untuk agama. Sebagaimana yang selalu terjadi pada orang suci dan imam dalam Islam. Dan kami tidak memiliki cara baru, melainkan ingin menjauhkan orang-orang dari corak keyakinan yang berbahaya dalam segala hal. Kami ingin menghilangkan keyakinan-keyakinan yang berbahaya. Kami ingin mengeluarkannya dari hati mereka, karena itulah tujuan dan maksud utama kami. Sebab beberapa jenis bid'ah yang salah telah muncul, beberapa keyakinan yang salah telah muncul dalam Islam. Kami ingin menyelamatkan dunia dan umat Islam dari hal-hal tersebut. Dan kami ingin menyebarkan agama yang sejati, yang merupakan ajaran Al-Quran. Dan inilah tujuan kedatanganku. Dan dengan cara yang sama, aku ingin mengungkap kebenaran tentang agama-agama lain yang merupakan agama-agama palsu. Beliau bersabda, aku juga ingin mengungkap kebenaran tentang agama-agama yang palsu, dan inilah tujuanku. Tujuanku adalah untuk menunjukkan cahaya Islam. Tujuanku adalah untuk menegakkan kedudukan dan martabat Nabi Muhammad SAW di dunia. Beliau bersabda, ingatlah bahwa dengan menurunkan kitab yang mulia yaitu Al-Quran dan dengan mengutus Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala menghendaki untuk menunjukkan contoh rahmat yang agung kepada dunia. Dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW, dia menunjukkan contoh rahmat yang agung sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan demikian pula tujuan diturunkannya Al-Quran yang dinyatakan sebagai hudal lil muttaqin, yakni ini memiliki tujuan-tujuan yang begitu agung yang tidak ada bandingannya. Oleh karena itu beliau bersabda, Allah Ta'ala berkehendak untuk mengumpulkan segala kesempurnaan yang terpisah-pisah yang ada pada diri para nabi ke dalam diri Rasulullah SAW. Demikian pula segala kebaikan dan kesempurnaan yang terpisah-pisah dalam kitab-kitab sebelumnya dikumpulkan dalam Al-Quran suci. Begitu juga segala kesempurnaan yang ada pada umat-umat terdahulu dikumpulkan dalam umat ini. Maka Allah Ta'ala menghendaki agar kita meraih kesempurnaan-kesempurnaan tersebut. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa sebagaimana Dia ingin memberikan kesempurnaan-kesempurnaan yang agung kepada kita, sesuai dengan itu pula Dia telah menganugerahkan kekuatan-kekuatannya kepada kita. Karena jika kekuatan-kekuatan tersebut tidak diberikan yang sesuai dengan itu, maka kita tidak akan dapat meraih kesempurnaan-kesempurnaan itu dalam keadaan apapun.
Maka ketika Allah Ta'ala telah memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita dan memberikan ajaran serta telah menjelaskan tujuan ini, maka sekarang tugas kita adalah berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Dan inilah yang telah beliau alaihissalatu wassalam sabdakan sebagai tujuan kedatangan beliau ke dunia ini. Beliau bersabda, renungkanlah hal-hal ini dan pikirkanlah bagaimanakah agar kita dapat menyebarkan ajaran Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Rasulullah SAW adalah Nabi yang sempurna. Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita Nabi yang merupakan Khotamul Mu'minin, Khotamul Arifin, dan Khotamun Nabiyyin. Demikian pula dia telah menurunkan kitab kepadanya yang merupakan Jami'ul Kutub dan Khotamul Kutub. Rasulullah SAW yang merupakan Khotamun Nabiyyin, yang mana kenabian berakhir padanya. Sesungguhnya kenabian tidaklah berakhir seperti orang yang mati tak bernyawa. Khatam atau penutup yang seperti itu bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Sebaliknya, makna berakhirnya kenabian pada Rasulullah SAW adalah bahwa secara alami, kesempurnaan kenabian berakhir pada beliau. Artinya, semua kesempurnaan yang terpisah-pisah yang diberikan kepada para nabi mulai dari Adam hingga Isa ibnu Maryam, sebagian diberikan kepada yang satu dan sebagian kepada yang lain. Semuanya dikumpulkan pada diri Rasulullah SAW. Dengan demikian, secara alami, beliau menjadi Khotamun Nabiyyin atau penutup para nabi. Begitu pula, semua ajaran, nasihat, dan pengetahuan yang terdapat dalam berbagai kitab sebelumnya berakhir pada Al-Quran suci, sehingga Al-Quran menjadi Khotamul Kutub. Bersabda, di sini perlu diingat bahwa tuduhan yang dilontarkan kepadaku dan jemaatku bahwa kita tidak mengakui Rasulullah SAW sebagai Khotamun Nabiyyin adalah fitnah yang besar. Kita meyakini dan mempercayai Rasulullah SAW sebagai Khotamun Nabiyyin dengan keyakinan, pengetahuan, dan pemahaman yang kekuatannya bahkan sepersejuta pun tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memahami hakikat dan rahasia yang terkandung dalam Khotamun Nubuwah, Hazrat Khotamul Anbiya. Mereka hanya mendengar sebuah kata dari ayah dan kakek mereka, dan mereka tidak mengetahui hakikatnya. Mereka tidak tahu apa itu Khotamun Nubuwah dan apa makna meyakininya. Namun kita, dengan penglihatan rohani yang sempurna, yang mana Allah lebih mengetahui, meyakini Rasulullah SAW sebagai Khotamul Anbiya. Allah Ta'ala telah menyingkapkan kepada kita hakikat Khotamun Nubuwah dengan sedemikian rupa sehingga kita merasakan kelezatan tersendiri dari makrifat yang diberikan kepada kita. Jadi inilah ajaran beliau, inilah kedudukan beliau, dan inilah tujuan beliau, yang untuk itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang. Beliau bersabda, berkorbanlah kalian dan sampaikanlah pesan ini ke seluruh dunia, dan sebarkanlah agama Hazrat Khotamul Anbiya sallallahu alaihi wasallam ke seluruh dunia, dan janganlah duduk dengan tenang sampai kalian menegakkan kerajaan Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Dan janganlah kalian duduk dengan tenang sampai kalian menegakkan kerajaan Tuhan yang Maha Esa di dunia. Dan inilah tujuan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dan inilah pentingnya agama ini. Jika kita memahami pentingnya ajaran ini dan menganggap diri kita sebagai orang yang memenuhi hak baiat, maka kita juga harus memikirkan hal-hal ini. Dan ketika kita melakukan hal ini, kita akan mencapai tujuan yang menjadi tujuan hidup kita dan mencapai tujuan yang menjadi tujuan baiat kita. Dan kita akan mencapai keridhaan dan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Pada bulan Ramadan, melalui doa-doa, dengan meningkatkan pengetahuan kita, dengan mempelajari ilmu Al-Quran, dan dengan menyampaikan tabligh secara nyata, kita harus berusaha keras dalam pekerjaan ini, agar kita dapat segera menjadi orang-orang yang mengibarkan bendera Rasulullah SAW di dunia. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk melakukan hal ini. Pada akhirnya, saya juga ingin menekankan untuk banyak berdoa bagi para Ahmadi di Pakistan. Semoga Allah Ta'ala menciptakan kemudahan dalam keadaan mereka. Saat ini, para penentang sedang mengerahkan seluruh kekuatan mereka, berusaha menyebabkan kesulitan dengan berbagai cara, terkadang tentang menara masjid, terkadang terhadap mihrab, terkadang karena melaksanakan sholat. Apapun alasan atau dalih yang mereka dapatkan, tujuan mereka hanyalah untuk menyebabkan kesulitan kepada para Ahmadi. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka semua. Secara umum berdoalah juga untuk umat muslim. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka akal dan pemahaman. Bagi orang-orang Palestina yang muslim, era baru penindasan telah dimulai kembali. Semoga Allah Ta'ala juga melindungi mereka dari kezaliman ini dan mengasihi mereka.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر